Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reveni Sang Petualang. Ini barusan saya dapat kiriman dari Bang Andi Giant Blade. Nah, kelihatan ya Bang Andi Giant Blade-nya. Mungkin semua orang udah tahu Bang Andi Giant Blade itu sebagai siapa, sebagai apa. Bang Andi itu sebagai maker dari gear atau pisau-pisau outing. Saya order itu pisau ajag yang termasyur ya, pre-order tanggal 7 sampai barusan tanggal 19 ya. Ini saya udah dapet, ini baru menerima tanggal 19. Berarti proses dari pre-order, karena pre-order itu kan barangnya dibuat dulu ya, bukan stok, tapi barangnya memang dibuat secara dadakan, kayak tahu dadakan goreng dadakan, jadi masih anget-angetnya gitu. Nah, ini jenisnya pisau survival yang sudah terkenal, termasyur ya, ajag ya. Banyak review-review di YouTube tentang ajag. Nah, saya kan ini penasaran, saya belum punya ini ajag. Saya akan mereview ini bagaimana sih penampakannya ini ya. Ini order dari Bondowoso ke Brebes. Makan waktu 12 hari pre-order ya, bukan pengirimannya cepet, tapi pre-ordernya itu sampai 7 hari, 1 minggu nih bikinnya buat ininya aja. Waduh, pakai ritualnya kali. Oke Bang Andi, saya coba ini ya review. Ini tadi udah saya buka, saya pernah udah buru-buru pengen melihatnya ini, tapi saya pengen review dulu lah gitu. Karena udah kadung dibuka ya tadi, ini kan tadi udah tutup, ini tadi tutup ya, saya buka. Nah, ini masih lihat dalamnya seperti apa penampakannya. Kita tarik. Nah, di sini ada ininya, ada apa ini, pengaman ya. Oh iya, ini pengaman buat lancip ini ya, pengaman buat ujung apa jatuh ini, kena angin ini. Nyata dulu ya. Oke, posisinya kita lanjut. Ini ada lagi apa ya, oke kita coba. Nah, ini lihat, kalau di luar kayak gini anginnya kenceng nih. Nah ya, ini tertarik ya. Nah, dalamnya seperti ini penampakannya tuh, full ya. Aduh, mantap banget ini Bang Andi, mantap banget ini karyanya nih. Ini bahannya apa ini ya, bahannya ini kayak kulit tapi bukan kulit, ini semi ya, semi kulit atau mungkin ya kulit-kulitan lah ya, kulit imitasinya gitu, imitasi kulit, tapi ini bagus ini. Bunyinya aja gini, bunyinya kenceng tuh. Bunyi ya. Di sini menggunakan kancingnya ya, kancing masuk cantauan. Modelnya seperti ini. Ini ada buat ikat pinggang ya, buat ikat pinggang. Tuh, sini masukin ikat pinggang, nanti gantung pinggang, nanti gantungin di pinggang. Nah, sini ada pel ini. Kalau orang-orang bushcraft atau survival ini pasti kalau sarungnya itu pengen ada ininya, karena ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat ferro rod ini. Saya bawa ferro rod, tapi ferro rodnya udah lancip kayak gini nih, saking seringnya dipakai ini. Udah berapa lama ini, udah kurang lebih kalau salah ini udah 5 tahun, hampir 5 tahun ini saya beli, tapi masih ada sisanya di sini. Ini masuk sini. Nah, ini aslinya ini kan panjangnya segini ferro rodnya, tapi ini udah kepotong ya. Ini keluar dari sini ini ferro rodnya, kalau masih baru itu segini, tapi ini udah saking lancip, sedang sering dipakai nih tuh ya. Udah berapa ribu kali nih buat gesek ini, dikasihnya segini. Nah, ini seperti ini
Nah, ini biasanya kalau baru ini ada tonjolan masih panjang ya. Nah, seperti ini. Pasti kalau orang outing yang suka kelihatan di luar itu pasti nyari sarung pisaunya itu yang ada ferro rodnya itu, karena terintegrasi dengan sarungnya gitu. Ini sarungnya mantap sekali nih Bang Andi tuh, wow, keras ini. Dan ini bentuknya klasik ya. Oke, kita buka. Nah, ini jahitannya ya, ini jahitannya rapi, ini jahitannya tuh rapi banget. Ada pin ini pengamannya supaya nanti jahitannya kalau ini kena pisau misalnya kan nanti kalau pisaunya tajam, ini misalnya tembus ke sini. Makanya di sini kan ada pengamannya di sini. Ini fungsinya buat pengaman gitu. Karena kalau menggunakan cuman jahitan ini, kalau saling buka masuk masukin cabut, nah ini nanti akan kegores keiris sama mata pisau, biasanya tembus keluar dari sini. Nah, ini bagus banget. Ada ini bagus 3 ya. Oke, kita buka. Ini ya tuh, ini bahannya mirip, kelihatan ya, ini bahannya mirip kayak kulit tapi bukan kulit. Nah, ini saya baru bahas baru sarungnya aja. Nah, kita simpan dulu bilahnya. Nah, kita bahasnya nanti. Ini kita sarungnya, kulitnya, dalamnya. Oh, ternyata dalamnya seperti ini. Bagus banget ini dalamnya. Kenapa ini nanti fungsinya ini buat ini keras, ini kayak apa ya? Kayak plastik apa polyester kali ya. Jadi si pisau itu kayak licin masuknya, keluar masuknya gampang. Mantap ini pisau. Ini ferro rodnya. Nah, ini ferro rodnya ya. Ini saya pasang. Ini kalau aslinya dari sana tuh nggak ada ferro rodnya. Ini ininya aja tempat ferro rodnya. Tapi ini saya pasang yang ferro rodnya. Ini nanti akan penampakannya seperti ini. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, ini sarungnya aja saya udah suka. Terima kasih Bang Andi. Kita review pisaunya. Ini masih terbungkus ya, terbungkus plastik, karena biasanya di dalam itu ada minyaknya sebagai pelindung bilah supaya tidak kena. Ini bahannya kan ini bahan per ya, baja karbon ya, bahan per. Dan ini supaya terlindung ini dikasih minyak ya, tidak kena karat. Ini kita lihat, ini masih terbungkus ya, masih terbungkus seperti ini ya. Lihat. Oke, kita lihat, kita buka ya. Nah, ini kita buka ya Allah, lihat gagangnya. Mantap banget ini coraknya. Saya itu kan di Bang Andi itu ada, Bang Andi, toko Bang Andi Giant Blade itu ada 2 pilihan. Satunya itu yang snorkeling itu yang kayunya tuh coklat hitam-hitaman itu ya, sering atau udah terkenalnya seperti itu. Kalau ini saya memilih dahannya itu dari kayu jati. Kenapa? Karena saya suka nih serat-seratnya. Ketika ini di halus terus nanti dikasih semacam pelumas ya, itu nanti akan keluar urat-uratnya seperti ini. Kelihatan ya? Cantik banget ini. Tuh. Ini baru gagangnya. Ini bentuknya seperti ini gagangnya. Ini belum kebilah, kita bahas ini gagangnya dulu. Ini coraknya, kayunya bagus banget. Di sini bentuknya, di sini ada karena ini full tang ya. Full tang itu berarti dari bilah sampai gagang itu nyambung gitu. Nah, buat kekuatan di sini ya, semakin kuat. Nah, ini full tang. Nah, dari ujung, dari bilah sini sampai sini tuh nyambung.
Nah, di ujung gagang ini ada bentuknya agak lancip. Nah, ini fungsinya itu buat memecah kaca kalau misalnya terjebak di dalam mobil, apa di gedung misalnya yang kacanya kita nggak bisa keluar, nggak ada pintu. Nah, ini bisa dihantamkan gini, tuk 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 kayak gitu ya. Ya, pecah kaca. Nah, yang di sini juga ada. Ini dikunci dengan 2 pin. 2 pin ini terbuat dari kuningan dan bentuknya hollow atau tidak solid ya, hollow, bolong. Kelihatan nggak? Bolong. Kelihatan nggak? Aduh, nah, tuh bolong ya, kelihatan tuh. Ini punya fungsi juga. Ketika kita dalam keadaan misalnya membutuhkan ini dijadikan sebagai mata tombak, ini bisa dimasukkan tali ke sini. Nanti diikatkan ke tongkat ya, kayu. Nanti jadi mata tombak. Kita misalnya mau berburu atau apa, dan kita hanya punya ini apa namanya tuh alatnya, ini bisa dikatakan. Di sini di tengah ada bearing ya, ini berputar bearing kanan kiri bearingnya. Nah, ini berfungsi untuk sebagai tuas pemutar dari kalau kita bikin atau fire making ya, bikin api itu menggunakan teknik bow drill. Bow drill itu teknik membuat api yang menggunakan busur ya, kayak panah, kayak gitu, busur panah gitu, kayak ada talinya kayak busur panah gitu. Nah, ini nanti akan berputar nih, contohnya seperti ini. Ini nanti ini kayu yang akan berputar, ini yang gesek ke bawah. Nah, di bawahnya itu nanti ini atasnya ini masuk sini. Nah, ini berputar bolak balik ini. Nanti ini ditarik-tariknya sama ditarik sama busur ya. Nah, ini bow drill kayak gini. Nah, ini dipegang kayak set ya. Sama yang juga kayak gitu. Jadi yang punya kidal, orang kidal itu bisa juga kita menggunakan tangan kiri untuk aktivitas. Nah, ini full tang ya. Di sini ada lekukan buat atau ergonomis gitu ya. Kita buka dulu plastiknya. Nah, nanti kita pakai lagi buat pelindung, kalau simpan kita lindungi lagi sama ini, jangan dibuang, jadi kita rawat baik-baik. Nah, ini ada ekonomisnya ini ya, lekukannya ini buat jari 3 sini, yang ini buat telunjuk. Nah, sini ada apa namanya ini ya, saya nggak, pokoknya inilah ya, ini buat jempol di sini ketika kita mengiris. Jadi ini tidak apa namanya itu, tidak licin. Kalau ini kan licin ya, set kalau ini enggak. Ini kita enak banget nih. Kalau kita chopping seperti ini. Ya. Oke. Kiri kanan enak banget. Ini bentuknya seperti ini. Ini di depan juga ada lekukan. Ini fungsinya nanti buat jari di sini. Nah, kalau kita meraut misalkan seperti ini. Nah, ini kan lebih enak. Kalau di sini kan terlalu jauh ya. Nah, ini kalau di sini kan enak banget tuh. Itu maksudnya lebih untuk pekerjaan yang detail. Mata pisau menggunakan bentuknya skandi ini, jadi dari sininya rata ya, dari atasnya rata, tapi di tengah-tengah nanti meruncing atau mengecil, set skandi, tapi di sini convex ya, di sini ininya mata pisaunya. Nah, jadi skandi compact mungkin ya. Maaf kalau saya salah. Ini mata pisaunya, aduh kena saya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, ini ada minyaknya ya tadi, memang ini untuk melindungi dari karatan.
Ini dari karet ya, masih ada minyaknya. Ini baru sih, tuh ada minyaknya. Nah, ini nanti kita tes slice kertasnya seperti apa hasilnya. Sini ya, ini mata pisaunya kalau saya katakan istilahnya tuh Scandi compact, dari atasnya Scandi ya. Scandi itu kan dari atasnya tuh rata tuh ya, rata. Nanti di tengah-tengah ini tuh nanti menipis tuh, menipis. Tapi ini bentuknya convex ininya. Kalau convexnya kan dari atas gitu. Ini dari atas convex full itu dari atas kayak gini, udah di kayak pisau umum lah, kayak pisau umum atau kayak golok umum di kita itu convex banyak kan. Nah ini enggak, ini Scandi compact. Mungkin di sini tujuannya supaya bilahnya di atasnya kuat, penopang gitu. Kalau mengerjakan pekerjaan berat itu ini kuat. Sekarang tulang punggung bilahnya ini sudah 90 derajat. Ini saya rasakan di sini kasar ya, tuh. Ini tajam. Ya, ini udah 90 derajat. Berfungsi untuk apa? 90 derajat itu berfungsinya untuk kita menggunakan ini, menggunakan ferrorod atau fire starter ya, batang magnesium. Ini bisa gunakan. Makanya ini di sini disediakan tempat ferrorodnya. Karena ini nanti berlaku menggunakan. Nah, ini ferrorodnya ya. Kita tes tuh. Nanti keluar apinya enggak? Kelihatan enggak? Kalau gini kali ya. Kok enggak kelihatannya? Wow. Oh ya, ini masih kecampur sama minyak jadi agak licin ini. Nanti kita bersihkan. Bagaimana sih ketajamannya? Kita tes dengan slice kertas. Nah ini standarnya tuh slice kertas ya. Jadi kita jangan berpikir ini sebetulnya kalau buat pisau-pisau buat outing itu tidak perlu sampai, maksudnya itu tidak perlu sampai slice plastik gitu ya. Kecuali buat untuk kompetisi mungkin ya, kompetisi itu apa, kompetisi ya perlombaan lah mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk kegiatan di luaran itu cukup slice kertas juga udah standarnya. Kita coba, saya akan ngetes dari ujungnya saja ya, karena ujungnya itu ini melengkung ini kan paling sulit kalau diasah. Kecuali mungkin kalau punya alatnya ya. Nah, kalau alat manual gitu pakai batu ini agak susah, agak susah asahnya, beda dengan yang di sini yang rata kayak gini ya, yang melengkung. Ini agak susah. Nah, ini saya akan coba. Ini kalau di sini udah tajam, maka di sini pasti udah tajam banget. Oke, kita coba dulu ya. Cobanya seperti ini. Oh ya, lihat ini yang bagian melengkungnya saja, ujungnya ini udah kayak gini. Bagaimana? Wow, keren. Halus banget. Ya, ini bagian ujungnya. Habis. Mantap ini ketajamannya ini. Ketajamannya masih ori dari belum saya apa-apain kan, saya baru dapat, ini masih ada minyaknya juga. Baru saya nerima. Ketajaman ini masih masih ori dari makernya. Apalagi nih kita review. Ini udah, pinnya udah, ini gagangnya udah ya. Bahan gagangnya udah. Ini bahannya ini terbuat dari, bilahnya itu terbuat dari baja karbon
pajak karbon itu per itu dari menurut deskripsi yang saya lihat di tokonya itu seperti itu. Dan di sini saya nggak bawa meteran ya, ukuran, hanya menggunakan dari deskripsi dari tokonya itu, online-nya itu ini dari bilah ke sini itu kurang 15 cm itu 15 cm sini ya, dari sini sampai sini ujungnya 15 cm, dan dari gagang ke sini ke ujung sini, ke ujung ini kelihatan nggak, dari sini kayu ya sampai sini itu 13 cm. Jadi total keseluruhan itu 15 tambah 13 jadinya 28 cm, hampir 30 cm ini panjangnya. Mantap ya. Ini kalau kita pegang nih, saya pegang ini, wah ini mantap ini. Karena kalau buat chopping itu truk, wah asik ini. Ada kayu nggak, kita lihat. Ini ada kayu nih. Tuh. Ya. Kalau kita menekan kayu kalau ini, mantap ini pegangannya ya. Oke, demikian review pisau survival ajag dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan yang kurangnya apa nih reviewnya, kan seperti itu ya. Nah ini saya udah melihatnya udah senang banget, suka ini, malahan ini melebihi ekspektasi saya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton ya reviewnya, semoga bermanfaat ya. Review ajak ini lagi kawan-kawan, mungkin nanti yang punya saya rekomendasikan kawan-kawan nih, kalau kita outing nih punya nih, kalau ini bukan promosi ya, tapi ini murni saya bukan bukan ininya apa ya namanya tuh, bukan apa sih ya, bukan dikasih, enggak, ini beli sendiri. Ini bukan brand gue ya, nggak dikasih dari mereka, tapi saya ini beli ini. Jadi saya merekomendasikan yang punya teman-teman yang punya suka kegiatan ini harus dimiliki, harus punya nih kayak gini. Ini mantap nih. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.